Yuk sobat kreatif, ketemu lagi sore ini kita ngopi nyantai ya, ngopi nyantai sambil kita lanjut lagi bahas masalah tren tanaman hias. Jadi tahun 2020 ini saya sedikit review, ada mulai pergerakan rame lagi tanaman hias, jenis-jenis lama maupun ada beberapa jenis baru yang diorbitkan. Kenapa kok dia bisa melejit, artinya sekarang harga jualnya cukup tinggi, itu tidak lepas dari adanya permintaan ekspor ya, lewat jual beli online lah, sampai ke Eropa itu yang saya dengar. Jadi kalau kita sedikit mereview jenis-jenis tanaman hiasnya yang sekarang mungkin sedang diorbitkan, ada jenis ini, jenis-jenis monstera ya. Monstera itu ada banyak jenisnya, mungkin seratusan jenis ada, tapi yang paling banyak kita kenal sekarang ini ada di sini ada Monstera adansonii. Monstera adansonii ini kalau di lokal ini disebutnya janda bolong, mungkin karena daunnya bolong-bolong. Sini ada lagi Monstera deliciosa, tapi ini ya gini penampakannya, yang gede-gede di belakang. Ini kita tampilkan yang mudah aja untuk presentasi kita sore ini. Tapi tentu saja yang punya harga tinggi itu biasanya yang mengalami mutasi atau ada perubahan warna, jadi biasa dikenal dengan variegata. Kesempatan ini juga kita sambil mau ngobrolin lebih dalam ya, ini khususnya untuk kawan-kawan yang baru berkecimpung atau ingin belajar terkait tanaman hias. Kayaknya penting ini informasi, karena kita harus tahu tanaman apa yang kita kembangkan. Kalau kita mau belanja, apakah pantas kita mengeluarkan katakan jumlah rupiah sekian untuk satu tanaman yang kita incar. Cuma kalau namanya hobi ya, prinsipnya hobi itu sah-sah saja, asal suka, kita punya uang, gak masalah. Tapi buat kawan-kawan, informasi itu penting untuk kita paham tentang tanaman hias, karena tanaman hias macamnya sangat bervariasi. Kalau yang jenis-jenis yang lumayan bisa diandalkan, artinya dia dari tahun ke tahun permintaannya cukup baik, terus juga dia sering menjadi tren dan harganya lumayan baik. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari jenis-jenis dari famili Araceae ya. Jadi di Araceae itu sebenarnya ada banyak, itu ada sampai di atas 3000 spesies dari 100 genus. Tapi yang termasuk dalam tanaman hias ada beberapa genus yang terkenal ya. Kita sebut saja antara lain ada Philodendron, ada Anthurium, ada Caladium, Aglonema, Monstera, dan Epipremnum yang sekarang lagi ngetren. Oke, saya akan sedikit kasih semacam rumus ataupun panduan untuk kawan-kawan. Kalau kita ingin koleksi, kita ingin tahu ini jenis tanaman ini sebenarnya nilai realnya, value-nya itu tinggi apa rendah ya? Apa aja kriterianya itu untuk tanaman bisa punya nilai yang tinggi? Secara umum paling enggak ada 4 kriteria yang di sini bisa saya sampaikan terkait gimana kita menilai tanaman hias. Kriteria yang pertama dan yang paling menentukan untuk tanaman hias itu bisa punya nilai yang tinggi, kelangkaan. Jadi faktor utamanya adalah kelangkaan. Kemudian kita juga melihat dari performa dari tanaman itu.
Yang ketiga adalah manfaat tanaman, karena ada beberapa tanaman yang punya manfaat tertentu. Misal dari segi obat-obatan, dia juga anti polutan, atau ada jenis-jenis tanaman juga yang pengusir nyamuk, yang bisa jadi tanaman pengusir nyamuk, itu juga punya nilai. Dan yang keempat adalah faktor tren. Nggak usah bingung nyatet ya, nanti kita bikinkan diagramnya supaya memudahkan kawan-kawan. Yuk kita lanjut, kita coba masukkan jenis per jenis ke rumus penentuan value atau nilai dari tanaman tadi yang kita paparkan. Kita coba pertama dari anthurium ya. Ini salah satu jenis anthurium, ini kita pilih yang kecil-kecil biar gampang lah ya. Ini ada anthurium black sylphid, situ ada kobra, pedang, keri dan lain-lain. Harganya luar biasa ya. Yang cakep juga ada anthurium sirih di sini. Kita bahas. Sekarang kita bahas. Coba si anthurium sirih dan anthurium lain-lainnya. Kita coba value anthurium. Jenis anthurium, apakah dia jenis langka? Untuk beberapa jenis ya, di alam sudah jarang ditemukan, tapi karena sempat budidaya besar-besaran mungkin 10-15 tahun yang lalu, sekarang populasinya cukup banyak ya anthurium. Apakah pertumbuhannya sangat lambat? Enggak juga, karena cukup cepat ya, sedang lah anthurium pertumbuhannya sedang. Kemudian apakah dia memiliki mutasi baik bentuk maupun warna? Yang ini normal, nggak ada variegata di sini ataupun mutasi bentuk, jadi ini normal. Apakah dia hasil persilangan yang baru? Yang ini bukan hasil persilangan baru. Apakah dia sukar diperbanyak? Anthurium bisa diperbanyak baik dari stek batang, ini di bawah ini ada stek bonggol, maupun secara alami dari biji. Anthurium mengeluarkan biji dan bijinya bisa ribuan, jadi kalau dibilang sulit diperbanyak, tidak. Apakah performanya bagus ya, cakep, yang ini lumayan sehat? Apa dia punya manfaat lain? Tidak, atau belum diketahui. Faktor tren, dulu sempat tren, tapi sekarang mulai tren lagi, tapi tentunya tidak se-booming dulu. Jadi kalau kita masukkan rumus tadi ya, kita bisa dengan mudah melihat bahwa anthurium ini walaupun punya nilai bagus, tapi dia tidak masuk kategori yang sangat langka dan value-nya sangat tinggi. Cuma tentu saja itu akan bervariasi dari jenis-jenisnya, karena anthurium sendiri punya banyak varian, punya banyak jenis. Oke, kita lanjut ke aglonema. Jadi aglonema itu kalau orang Indonesia punya bapak penyilangnya ya, namanya Pak Greg Hambali, itu yang lumayan terkenal dulu dengan Pride Sumatera, Widuri dan lain-lain, jenis-jenis aglonema hasil silangannya yang lumayan juga berbicara baik di nasional maupun di internasional. Tapi tentu saja dia seperti kita ketahui pertumbuhannya cukup cepat, dia juga bisa perbanyakannya mudah, sehingga untuk aglonema sendiri yang punya nilai tinggi, saya yakin yang jenis-jenis persilangan baru. Persilangan baru, namanya persilangan baru, artinya dia masih langka, populasinya masih terbatas, jelas bisa punya nilai tinggi. Yang kedua adalah yang hasil mutasi. Kalau ada aglonema walaupun jenisnya biasa tapi dia bermutasi variegata, biasanya itu tetap harganya bisa 5-10 kali lipat dari yang normal. Kita masuk ke Sansevieria. Sansevieria juga bisa dibilang pertumbuhannya cepat, relatif cepat ya, sedang.
dan perkembangbiakannya lebih banyak dari baik stek daun maupun dari pemisahan anakan, ya keluar anakan. Tapi jenisnya juga banyak ya, dan sempat ngetren Sansevieria ini, apalagi sekarang ini kayaknya masih belum banyak dieksplor lagi. Jenis Sansevieria ini menurut saya peluang nih, karena teman-temannya yang lain sudah naik, khususnya dari famili Araceae itu, model Anthurium, Philo, Alocasia, Caladium segala macam ini mulai naik, dan Monstera juga, Epipremnum itu naik. Biasanya tren itu mengalir ya, habis jenis-jenis tertentu datang gilirannya. Saya prediksi Sansevieria juga nantinya akan naik daun lagi, apalagi yang jenis-jenis variegata. Coba kalau kita maju ke itu, coba di zoom, itu Epipremnum pinnatum ya. Sebenarnya ini tanaman yang sudah lazim ditemui di baik di hutan, pekarangan-pekarangan penduduk. Dia tanamannya menjalar, tapi dia ikut imbas dari naiknya Monstera. Jadi sekarang yang tadinya tanaman liar sekarang mulai dinaikkan ke pot dan ditaruh di teras-teras rumah. Yuk kita coba value Monstera sekarang. Monstera ini tanaman yang ngetren, yang booming sekarang. Monstera, apakah Monstera ini tanaman langka? Di Monstera adansonii, di situ Monstera deliciosa. Untuk jenis-jenis Monstera, karena jenisnya banyak ya, jenis dan variannya mungkin ada ratusan, tapi yang masih baru dikenal baru beberapa yang terkenal. Jadi peluang untuk naiknya jenis-jenis Monstera ini masih ada, artinya masih bisa tren sampai dengan mungkin 6 bulan 1 tahun ke depan mungkin. Tapi nanti orang akan mulai mencari jenis-jenis ataupun spesies-spesies yang nggak umum ya. Karena dari sisi pertumbuhannya sendiri, kalau Monstera ini tanaman yang lumayan bandel, mudah perbanyakannya, kecepatan pertumbuhan cepat. Jadi kalaupun dia tren mau seperti apa juga tidak akan lama, kecuali tentu saja yang spesies-spesies khususnya yang impor, yang jenis-jenis belum umum, belum ada di Indonesia, ataupun yang baru populasinya sedikit di Indonesia, mungkin untuk kalangan-kalangan tertentu masih akan diburu untuk 1 tahun ke depan. Tapi itu tadi, pertumbuhannya cepat ya, cara berkembang biaknya juga mudah. Jadi kalau kita mau tahu tanaman yang value-nya akan cenderung stabil, artinya dia selalu punya harga jual tinggi, adalah jenis-jenis famili Cicadae ya. Jadi di situ ada Cycas, Zamia, Dion, dan Ence atau Encepalartos. Itu tanaman-tanaman purba, itu kalau kolektor-kolektor kelas kakap itu wajib punya kayaknya. Kenapa dia kok harganya stabil dan harganya selalu tinggi? Karena pertumbuhannya, kawan-kawan kreatif, pertumbuhannya sangat lambat. Populasinya di alam maupun di penangkaran itu tidaklah banyak. Jadi, dan dia punya nilai estetis. Kalau buat taman itu bisa kayak kalau kita punya banyak tanaman model-model Cicadae itu kayak di Jurassic Park mungkin ya. Jadi tanaman purba itu tanaman yang menurut saya yang punya value tinggi sejati. Artinya dia tidak perlu nunggu tren, dia punya nilai tinggi. Yang kita tampilkan di sini bukan jenis yang mahal ya, ini yang jenis-jenis banyak dipunyai penduduk, tapi jenis-jenis inilah Cycas, ini ada Cycas revolta, atau ada Pakis Haji itu Cycas rumpii, dan ini jenis Zamia furfuracea yang cukup juga umum. Tapi ada jenis-jenis Encepalartos dan Dion yang harganya nominalnya selalu 6 digit ke atas. Itu karena dia punya kelangkaan.
Jadi kita balik lagi ke rumus, jangan lupa kawan kreatif, kalau kita mau budidaya ataupun mau koleksi tanaman hias dan kita pengen punya tanaman yang tepat dan punya gambaran tentang nilai realnya, bukan hanya sebatas tren, yang pertama harus dipahami adalah tanaman itu harus langka. Kalau dia semakin langka, dia di alam sudah sulit, di populasinya tidak banyak, pertumbuhannya lambat, dan juga mungkin ada mutasi, itu langka, pasti harga jualnya tinggi. Ya itu mungkin sedikit sharing kita untuk penilaian tanaman hias, nanti kita ulas lebih lanjut.